Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sutardi, bocah Sablong, bocah pencilaan 331. Pada malam hari ini ya, kita akan mengambil tema yaitu Abdul Hamid bertempur dengan Syekh Jangkung atau Syekh Saridin ya, yang makomnya ada di Pati. Ini waktu saya ada perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Timur, itu saya untuk singgah di makamnya Eyang Sunan Kalijogo ya. Itu ternyata saya dipertemukan oleh sesepuh bini sepuh yang diperjalankan oleh para leluhur Pulau Jawa, terutama para kiai ya, seperti itu. Itu membongkar pertama yaitu Abdul Hamid dan di belakang golongan beliau itu didampingi dua perwira yaitu berinisial, itu sudah dikantongi nama-nama beliau ya, nanti akan kita bongkar tuntas ya, seperti itu. Sebenarnya permasalahan-permasalahan di Pulau Jawa di NKRI ini sudah saya wedar juga di channelnya Bapak Guru Ridwan ya. Jangan sampai kita itu terjerumus ke 72 golongan yang sudah dipaparkan oleh baginda Rasulullah, yaitu masuk ke neraka ya, seperti itu. Maka dari itu Abdul Hamid itu sebenarnya pemberontak dari negeri Sam, pengkhianat dari negeri Sam. Juga ada kaitannya pengkhianat NKRI, juga ada pengkhianat atau penjajah di NKRI, seperti itu. Maka kita harus berhati-hati. Terus di belakang beliau, golongan beliau ini ada perwira 2 berbintang 2 berinisial DD dan DD ya. Itu ada 2 perwira. Beliau mempunyai anggota atau pasukan 1000 anggota. Itu kurang lebihnya seperti itu petunjuk yang kita dapatkan dari seorang wanita ya, seperti itu. Dan dipecahkan oleh sesepuh bini sepuh dari Demak Bintoro. Ternyata berbintang 2 dan berinisial D dan DD ini ternyata sudah dikupas tuntas juga, ternyata betul seperti itu. Maka dari itu Abdul Hamid ini dari sejak dulu pengkhianat negara India, negeri Sam, juga di NKRI, bahkan negara-negara lain seperti itu. Sampai sekarang yang terjadinya di Palestina, terus di Israel, Irak, Iran, itu sudah dikuasai oleh golongan Abdul Hamid ya, seperti itu. Maka golongan beliau ini tidak menginginkan pemimpin akhir zaman Satrio Piningit atau Imam Mahdi ini muncul dari Pulau Jawa atau NKRI, seperti itu. Terus dari golongan beliau ini sebenarnya tidak mempunyai agama ya, agama Hindu atau Buddha, Islam, Kristen itu tidak ada ya. Beliau ini kalau agama Hindu itu yang ditiru adalah kerajaan Hindia. Terus agama Islam itu yang ditiru adalah dari Arab ya, seperti itu. Terus agama Buddha itu ditiru dari negara Tionghoa atau mana, yaitu
saya karena gambarannya kurang jelas karena belum pernah keluar ya, seperti itu. Terus kalau agama Kristen atau Katolik itu diambil dari Yahudi, ya seperti itu. Karena golongan beliau ini sebenarnya yang disembah itu berhala, ya, atau pepohonan. Karena yang diyakini beliau, golongan beliau itu adalah kalau dalam pewayangan itu Sang Bathara Guru dan Betari Durga, seperti itu. Terus sama Togog, ya seperti itu. Jadi semua itu terbongkar karena apa? Kecerobohan dari golongan beliau, seperti itu. Terus tentang ini saya bongkar semua ini karena ini sangat miris yang saya berikan kepada Bapak Ibu ini tentang ajaran agama Islam. Tentang apa sholat yang dijamak atau dikhosor itu sebenarnya juga dari golongan beliau. Karena apa? Karena saya pribadi atau saya sendiri pernah bertemu sama golongan beliau dipaksa untuk melakukan jamak atau dikhosor, ya seperti itu. Jadi dari ajaran Islam yang sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Karena harus tepat waktu, seperti itu. Makanya seperti kiblat sudah dirubah, kitab suci Al-Quran sudah dirubah, doa-doa sholat juga sudah dirubah juga, menggunakan sholat eksekutif, ya kan? Maka ini kita harus sebagai umat Islam itu harus waspada juga, ya seperti itu. Karena kalau ingin masuk ke surga kan seperti itu. Ajaran NU atau Nahdlatul Ulama atau yang diajarkan oleh Wali Songo itu yang tumak ninah, seperti itu, yang sudah saya wedar kemarin, video-video kemarin, seperti itu. Maka dari itu sebenarnya banyak sekali yang harus kita sampaikan hasil-hasil dari perjalanan saya seperti ini, ya. Karena apa? Karena perjalanan kita itu perjalanan mengambil hikmah tentang kehidupan manusia, terutama dari adat istiadat, sifat dan sikap manusia sekarang, terutama dari agama Islam. Karena mayoritas tanah Jawa Nusantara ini 80% mayoritas Islam, kan seperti itu. Dan itu sudah melenceng dari syariat Islam. Dan saya peringatkan kepada golongan Anda, ya, anak buah Dajjal. Kalau Anda tidak terima dengan apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan, monggo silahkan, saya terima, ya. Tapi jangan menyangkut pautkan orang NU atau orang Nahdlatul Ulama. Tapi saya pribadi sebagai pengemban amanah para leluhur, ya, ini saya peringatkan kepada satu golongan yang sudah dipecah belah menjadi 300 golongan semuanya, ya seperti itu. Jangan menyangkut pautkan masyarakat, jangan menyangkut pautkan pemerintah, jangan menyangkut pautkan Nahdlatul Ulama atau NU, ya. Ini adalah perjuangan saya pribadi sebagai pengemban amanah para leluhur, seperti itu. Terus saya di Bali ini akan membongkar kedok, yaitu makom palsu pada tahun 1933, ya. Itu awal mula dari pemalsuan makom. Makom siapakah beliau? Yaitu Panembahan Senopati Pangeran Mataram. Itu sebenarnya siapa? Nah, disitulah itu adalah golongan beliau awal muawal, yaitu pemalsuan makom, seperti itu. Jadi masyarakat tanah Jawa Nusantara harus tahu, paham tentang sejarah-sejarah tanah Jawa yang sebenarnya, ya seperti itu. Nanti di Bali insya Allah akan kita bongkar semuanya tentang kebohongan, kedok-kedok anak buah Dajjal yang selama ini menjadi pengkhianat sebagai penjajah, ya. Banyak sekali kebohongan yang dilakukan oleh anak buah Dajjal dari golongan beliau, ya seperti itu. Mungkin pada malam hari ini mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya pribadi Sutarti Bocah Sableng, bocah pencilaan 331, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam kebajikan, salam seni budaya, rahayu rahayu rahayu. Jaga NKRI dengan ajaran berbudi luhur, berbudi pekerti, dengan ajaran pribumi Pulau Jawa dan Nusantara. Merdeka. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dah.